Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama aku Kak Adin. Nah sekarang karena COVID kita lagi tinggi nih, jadi kita semua ada di rumah dan lagi ada masa PPKM. Kalau misalnya adik-adik nggak ada kepentingan untuk keluar rumah, disarankan untuk nggak keluar rumah karena untuk menjaga biar COVID kita cepat pulih. Nah untuk memulai ibadah kita pada hari ini, aku mau ngajak adik-adik untuk angkat pujian Selamat Pagi Bapak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau sertai kami juga Tuhan. Pagi hari ini kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir, dan juga berkati Wawan yang nanti akan mendoakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, masuk gerbangnya bersyukur. Dari rumah boleh kita Dengan penuh pujian
memasuki firman Tuhan. Untuk itu aku mau ajak kita semua untuk menyiapkan hati dengan mengangkat pujian. Aku mau seperti Yesus. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian baik-baik dan sehat selalu ya. Kalau ada yang sakit, jangan sedih. Berdoa dan berusaha untuk sembuh ya. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak membayangkan hidup sendirian, tidak ada orang lain di sekitar kalian? Misalnya kalau kalian lagi marah sama teman kalian nih ya, terus kalian berpikir, dan kalau nggak ada dia juga nggak apa-apa, dunia bakal lebih tenang, nggak ada yang bikin kesel, gitu ya kira-kira. Tapi emang benar kalau nggak ada orang lain maka hidup kita akan jadi lebih tenang? Nanti ada yang teriak juga ya, kalau mau kayak gitu tinggal aja di hutan sana, biar tenang sekalian, atau di pulau terpencil. Wah, emang berani? Nanti kalau ketemu Om Macan atau Om Beruang gimana? Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hidup bersama lian. Apa sih lian itu? Jadi dalam hal ini yang dimaksud lian itu adalah sesama kita, ya, atau orang lain. Jadi hidup bersama orang lain. Nah, hari ini kita akan membaca dari Filipi 2 ayat 1-7. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih saat ini kami hendak siapkan hati kami membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menguasai kami dengan roh Allah yang kudus supaya kami dapat memfokuskan pikiran kami dan kami dapat mengerti apa yang diajarkan pada saat ini, sebentar ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Amin. Jadi,
Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Adik-adik, surat kepada jemaat di Filipi ini berisi nasihat kepada jemaat di sana. Jadi Filipi ini juga dikenal sebagai Roma kecil, karena memang banyak orang Roma yang tinggal di sana, dan penduduknya juga sangat bangga dengan kota Roma atau kewarganegaraan Roma yang mereka miliki. Jadi mereka yang tinggal di sana menjadi sombong karena kewarganegaraan mereka. Mereka haus akan pujian yang sia-sia, berlomba-lomba untuk menaikkan status sosial mereka, dan tidak mempedulikan orang lain. Rasul Paulus melihat hal ini dan menasihati mereka agar mereka hidup dalam Kristus seperti yang kita baca di dalam ayat 1 sampai ayat 7 ini ya. Penting bagi kita untuk memperhatikan ayat-ayat itu dan mempraktekannya dalam kehidupan kita untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan penuh kasih di antara anak-anak Tuhan dan sesama kita. Bukan hal yang mudah, tetapi bisa dilakukan. Dan kalian hanya perlu melatih diri kalian. Salah satunya dengan komunikasi yang baik, mau memperhatikan dan menghormati orang lain. Adik-adik, ini syutingnya lagi di rumah ya, jadi suaranya kedengeran macam-macam, nggak seperti di gereja yang bisa senyap ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Adik-adik, sebagai orang Kristen, banyak dari kita juga seringkali sombong rohani karena kita merasa sebagai pemilik kerajaan surga, sehingga hidup seenaknya saja, sok kenal, sok dekat sama Tuhan Yesus, rajin berbuat dosa karena berpikir kalau habis melakukan dosa nanti tinggal berdoa dan minta ampun sama Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus akan mengampuni. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan Yesus? Tentu tidak. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan keselamatan yang telah Tuhan berikan sebagai anugerah. Dan jangan ada orang yang memegahkan diri atau menyombongkan diri karena itu. Karena itu bukan upaya kita, bukan upaya manusia, tetapi pemberian Tuhan. Ya. Seperti saat ini. Saat pandemi Covid masih melanda dunia, ada saja orang Kristen yang menyepelekan hal ini dengan berpikir, ini cuman penyakit biasa. Ini bohongan. Yesusku luar biasa. Dalam nama Yesus, Covid pergi. Lalu berlaku seenaknya.
tanpa mempedulikan anjuran pemerintah dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Akibatnya, banyak yang sakit, bahkan mati karena lalai dan sombong tadi. Salah menafsirkan anugerah Tuhan. Jadi dengan menjaga jarak, memakai masker, sebenarnya kita sedang memperhatikan kepentingan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, kita sedang berusaha untuk menjaga bukan hanya keselamatan kita, tetapi keselamatan orang lain juga. Ini adalah sebuah upaya untuk dapat hidup dengan sesama kita. Tuhan Yesus saja yang sebagai Tuhan tidak sombong. Buktinya, ia rela dan mau menjadi manusia. Bukan sekedar menyamar ya, tetapi benar-benar menjadi manusia. Coba baca ayat 7. Itu semua dilakukan bukan hanya untuk menolong, namun menyelamatkan kita, manusia berdosa. Coba bayangkan betapa baiknya Tuhan Yesus pada kita. Jadi adik-adik, maukah kalian meneladani Tuhan Yesus dalam hidup kalian? Hidup dengan rendah hati, berdampingan dengan sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Dan ajar kami meneladani kasih Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami dapat hidup dengan rendah hati, memperhatikan sesama kami. Kami mau hidup berdampingan, saling tolong-menolong, dan mengasihi. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang baik, terima kasih pada saat-saat seperti ini Tuhan masih terus menjaga dan memelihara kami. Tuhan masih melindungi kami, memberi kami kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah nama Engkau Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa teringat buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang menderita sakit penyakit, terutama yang disebabkan oleh COVID. Tuhan menilik mereka, menjamah, memulihkan mereka, memberi kekuatan, pengharapan, sehingga mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan kembali. Kami berdoa, Tuhan juga menjaga, menyertai kami, juga menjauhkan kami dari sakit penyakit. Apabila pun Tuhan mengizinkan kami sakit, kami berdoa Tuhan tetap dan terus memberi kami kekuatan dan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan menjaga dan memelihara kami semua. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Berdoa Tuhan juga memberkati untuk adik-adik yang memasuki tahun ajaran baru. Tuhan menyertai di dalam pelajaran mereka, di dalam belajar mereka, sehingga mereka dapat belajar dengan baik dan dapat berhasil pada saatnya nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan adik-adik ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang menjaga mereka di dalam keseharian mereka, dalam pergaulan mereka, dalam pendidikan mereka. Terpujilah nama Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Kami yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekali lagi jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan rajin belajar ya. Hormati orang tua kalian. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita tadi dengar dapat menjadi kekuatan bagi hidup adik-adik. Mari kita angkat satu pujian dalam Yesus.
akan bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Pak Pendeta. Haleluya. Kalian sudah pasti pada pagi hari ini menikmati sukacita karena kalian sudah menikmati ibadah bersama dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan, dan kita percaya kita bernyanyi bersama dengan para malaikat di sorga. Dan kalian juga pasti sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu harus membuat kalian menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Dan Pak Pendeta percaya kalian akan semakin menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi keluarga. Dan kini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan jaminan dari Roh Kudus akan senantiasa menuntun perjalanan hidup kalian dengan segala berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan biarlah masa depan yang penuh kelimpahan dan masa depan yang luar biasa Tuhan berikan buat kehidupan kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, aku ingin mengajak adik-adik semua untuk mengangkat pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Adik-adik, ibadah telah selesai. Jangan lupa tetap ikutin protokol kesehatan yang berlaku, dan juga jangan lupa 5M. Dan jangan keluar ya kalau nggak ada kepentingan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.